saya mengabsen. Yang pertama adalah the three new word, and the second is ID and Mastercard. Pengenal kita di dalam kelas bahasa Inggris. Jadi kemarin kita sampaikan, kalau tidak hafal ID sama Mastercard-nya berarti peserta didik bukan menjadi keluarga kelas bahasa Inggris. Oke, nah Abdul Muhsin. Oke, come on, say your three new word. Bulan bisikan matahari. Oke, good. Thank you, Sita. Ahmad Gigi. Oke. Aina Salsabila. Oke, come on, stand up please. Say your three new word. Outside di luar, hair di sini, above di atas. Once again, ulangi. Outside di atas, above di sini, above di atas, hair di sini. Above. Oke, thank you. Sit down please. Akbar. Oke. Say your three new word. Hard topi, dinner, makan malam, terus makan siang. Oke, good boy. Thank you. Sit down please. Sehat hari ini? Oke, baik. Do you remember our motto? Ingatkah kamu motto kita sebelum kita masuk ke pembelajaran? Yes? Okay, come on. I want to start about our motto. Ready? Ready, come on. English. Once again. English. English. Are you ready? Once again, are you ready? Okay, good. Applause. Understand? Okay, come on. Stand up please. Semuanya tangan di atas. Oke, turun. Ya, ulang, tangan di atas. Oke, good. Oke. Next. Kemudian, yuk kita pegang. Pegang hidung. Oke, angkat lagi. Pegang telinga. Oke, legs. Pegang dagu. Wow, oke, thank you. Sit down. You must be remember the lesson about the last. Ingatkah kamu pelajaran kita sebelumnya? What is it? What is that? Apa itu? Simple past tense. Simple? Past tense. I want to ask you something. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Okay, can you stand? Okay, good. Pasti adalah menceritakan yang terjadi di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau dengan waktu yang spesifik. Oke, cerita yang menceritakan peristiwa di masa lampau berakhir pada masa lampau dan kemudian spesifik. Oke, thank you. Give applause. Pekanbaru last year. Artinya? Saya pergi ke Pekanbaru tahun lalu. Saya pergi ke Pekanbaru tahun Lalu. udah berlangsungkah itu? Sudah berjalan? Sudah. Oke, bentuknya simple past. Tense. Sesuai? Sesuai. Visual, audio visual, and kinesthetic. Nah, pada saat nanti kamu akan mengadakan presentasi di depan, harus kamu sesuaikan dengan keinginan kamu. Dengan visual, bagaimana menjelaskan ke depan dengan menggunakan cara visual, karena ini sebuah keinginan kamu kan dalam tim. Oke, kemudian bagaimana dengan audio visual, bagaimana dengan kinesthetik. Karena pilihan kelompok adalah pilihan pribadi dari peserta didik masing-masing, jadi harus bisa kamu terapkan nanti. Understand? English? English? Are you ready? Oke, good. Baik, ini dia
pokok dari inti dari pembelajaran kita. Struktur umum dalam narrative text. Generic structure of narrative text any three. The first, orientation. The second, complication. And the third, resolution. Ada kira-kira yang mau ditanyakan seputar materi kita? Tugasnya dan kerjakan di dalam sebuah kelompok. Saya kasih waktunya 10 menit. Nanti kamu menjelaskan intervensi boleh memutuskan untuk melarikan diri. Keesokan paginya, ia kabur dari rumah ketika bibi dan pamannya sedang sarapan. Dia lari ke hutan. Adapun resolusi yaitu mereka masuk ke dalam rumah. Kalimat paste Selamat pagi. Definition of narrative text. Narrative text menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Types of narrative text. Nah, narrative text ini terdiri dari beberapa macam. Jenis-jenis teks narasi diantaranya ada cerita khayalan, misteri, cerita seram, romansa, dan masih banyak lagi. Dirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa itu narrative text? Orientasi bagian awal yang berisi perkenalan, waktu, tempat, tokoh, dan watak tokoh. Ada juga komplikasi. Komplikasi bagian yang berisi masalah atau munculnya konflik. Ada juga resolusi. Resolusi adalah bagian yang membuat masalah yang sudah teratasi. Ada juga reorientasi, bagian yang menyampaikan penutup berupa pesan moral dan cerita tersebut. Beberapa ciri-ciri naratif teks adalah biasanya disusun dengan kalimat past tense, simple past tense, seperti Adapun orientasi, Alkisah hiduplah seorang gadis kecil bernama Snow. Ia tinggal bersama bibi dan pamannya karena kedua orang tuanya telah meninggal. Suatu hari, dia mendengar bibi dan pamannya berbicara tentang meninggalkan putri salju di istana karena mereka ingin pergi ke Amerika. Adapun resolusinya yaitu mereka masuk ke dalam rumah. Di sana mereka mendapati putri salju terbangun. Ia melihat para kurcaci berkata, Empat bagian. Yang pertama ada orientation. Orientation adalah bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, suasana, dan arah cerita. Yang kedua ada complication. Complication adalah bagian yang berisi konflik permasalahan atau krisis yang terjadi di dalam cerita. Yang ketiga ada resolution. Resolution adalah anyone student, ada satu siswa yang bisa menyimpulkan ataupun beberapa kita dari kelompok yang bisa menyimpulkan. Ya, come on. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan hasil dari apa yang saya dapat selama Refleksi, kesimpulan. proses pembelajaran. Ya. Saya sangat senang karena dengan adanya kelompok-kelompok kecil yang telah dibuat, pelajaran ini membuat saya dan teman-teman menjadi paham tentang narrative text. Jadi saya akan merefleksikan yang telah kita pahami tadi. Terus kita semua menjadi tahu tentang orientation itu tokoh utama atau latarnya. Complication itu peristiwa yang terjadi, dan resolution itu penutup, dan reorientation itu pesan moral. Jadi kita semua tahu tentang
struktur dari naratif teks. Finish? Finish. Oke, give applause for waktu kita sudah selesai untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk persiapan materi kita di akan datang yaitu tentang descriptive text. Untuk materi kita di kesempatan yang akan datang, nah siapkan dirimu, persiapkan materi tentang itu, dan nanti kita akan membuat pembelajaran di kelas yang kita gali lagi yang lebih dan lebih menarik lagi dari yang sekarang. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama kegiatan bisa tutup. Untuk itu silakan ketua kelas untuk berdoa, pimpin doa untuk Let's try again. Please, greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Sehat ya Pak Ferry ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Ferry, kemarin kita sudah bersama-sama ya dalam kelas Pak Ferry tentang pembelajaran naratif kemarin. Naratif teks. Jadi kita bicara lagi nih Pak Ferry untuk berbagi lagi, mencurhatkan tentang sesuatu mungkin yang harus dicurhatkan. Bagaimana pembelajaran menurut Pak Ferry tentang pembelajaran naratif teks kemarin? Saya rasa Pak, untuk pembelajaran naratif teks dengan metode yang saya buat kemarin yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan tentang berdiferensiasi. Iya, pakai diferensiasi. Iya Pak. Jadi saya rasa untuk pembelajaran sendiri menurut saya masih dalam kondisi efektif ya. Iya Pak, dengan metode itu karena kan baru ini juga saya menerapkan berdiferensiasi dalam kelas. Jadi memang perubahan yang signifikan terjadi pada saat sebelum saya mengajarkan metode diferensiasi itu kan gitu. Sebelum memakai diferensiasi iya ya Pak. Jadi kayaknya untuk saat ini ya pembelajaran yang semalam yang saya lakukan di kelas cukup efisien menurut saya Pak. Iya, saya pun merasakan itu Pak Ferry. Ini itu bagi tentang kontennya, prosesnya menarik gitu. Kemudian tercapai kira-kira menurut Pak Ferry target yang kompetensi yang harus dimiliki mereka. Kalau dia tercapainya sekitar, kalau menurut pribadi saya Pak, sekitar 85 ya. 80 ke 85% Pak, karena yang kendalanya masih ada juga yang ini Pak, yang siswa yang masih mengharapkan rekannya untuk lebih aktif daripada si kawan tersebut gitu. Masih ada beberapa siswa yang masih bingung dengan metode diferensiasi tadi, terutama di dalam kelompok-kelompok kecilnya Pak. Yeah. Masih kalau misalkan kita buat untuk hasil produknya, dia kan seharusnya kan dia ada hasil produk. Betul. Nah, dengan kemarin kan saya bagi 3 tim, ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Yang visual sendiri produknya masih menonton dia Pak, belum ada karya juga. Sebagian siswa yang kinestetik ya, kelompok kinestetik Mas Pak. Iya, yang kinestetiknya juga ya seperti itu. Dia masih itu tadi menonton, belum ada istilahnya karya yang ditampilkannya belum maksimal, saya rasa seperti itu Pak. Iya. Makanya belum ketercapaiannya itu tadi sekitar 80 ke 85%. Atau begini Pak, kemarin kan saya membersama Bapak ya di kelompok visual bagus, aktif, kelompok audio juga ya.
mungkin keterbatasan media juga, kita mungkin mereka bisa menggunakan rekaman untuk menampilkan produknya ya kan, seharusnya kan. Seperti itu. Nah, kinestetik ini takutnya mereka ada yang tidak jujur dalam waktu ditanya siapa yang waktu di diagnosis itu anak. Iya Pak, jadi karena kemarin kan itu disuruh, mereka juga agak bingung. Saya bisa nggak menjelaskan menggunakan metode kinestetik tadi, cara kinestetik seperti apa gitu. Nah, mungkin penjelasan saya tentang kinestetiknya kurang detail kepada kelompok itu Pak. Jadi mungkin itu tadi kebingungan mereka nampak di situ. Nampak ya. Seharusnya kita harapkan kinestetik ini lebih aktif ya kan, karena selain dia visualnya main, gerak dia aktif gitu seharusnya. Seharusnya itu ya. Atau kadang mau juga anak yang tidak jujur dengan pertanyaan kita, kamu suka ini, dia hanya ngikut, akhirnya kita golongkan dalam kinestetik, padahal dia tidak. Nah, mungkin ya. Jadi untuk kekhawatiran yang bicara di pra observasi kemarin kan ada kekhawatiran gitu ya, itu terjadi atau tidak waktu pembelajaran kemarin Pak? Terjadi Pak, karena dia program yang saya susun melalui modul pembelajaran, saya rasa banyak yang nyelipnya Pak. Iya, ada yang nyelip, ada yang seharusnya pada saat pembuatan modul itu kan dia di istilahnya misalkan seharusnya pendahuluan pertama, setelah itu ada motivasi dan juga ada speaking dan lain sebagainya. Nah ada kayak saya rasa pada saat pembagian kelompok itu Pak, jadi timernya nggak tepat pada saat saya bagi itu gitu. Kekhawatiran saya muncul karena mungkin agak blank juga kan Pak. Jadi itu tadi masalah penyusunan program dengan apa yang saya lakukan itu kayaknya ada yang kurang tepat di dalamnya. Nah, setelah Bapak menyadari kurang tepat di situ, terus apa yang Bapak lakukan? Saya menghidupkan suasana dengan saya tambahkan speaking seperti motonya saya bangkitkan kembali. Seharusnya kan kalau di dalam modul kan motonya kan awal dan juga mau akhir ya Pak ya, mau akhir. Jadi pada saat itu muncul kebingungan bagaimana biar bisa aktif kembali. Itu saya hidupkan kembali motonya itu. Iya, ternyata nggak nampak ya kan, kebingungan Bapak di situ tak nampak, sepertinya jalan seperti rencana. Lantas ini terakhir ini Pak, bagaimana tindak lanjut ke depannya untuk pembelajaran teks naratif? Untuk kedepannya saya rasa Pak masih akan saya terapkan untuk berdiferensiasi dulu, karena hanya masih beberapa kelas yang saya terapkan diferensiasi ini Pak. Belum semua yang saya masuki ada diferensiasi. Jadi mau saya perkenalkan juga kepada warga sekolah khususnya dulu yang saya masuki, bagaimana sih kenyamanan diferensiasi itu, nanti baru saya pikirkan metode apa lagi yang akan saya tampilkan. Ya, tentunya seiring Bapak menerapkan itu sambil merefleksi terus ya Pak, perbaiki. Pembelajaran di kelas ini begini, tetap di pembelajaran kelas rencana Bapak di kelas yang lain juga diferensiasi, tapi ada penyempurnaan dari pembelajaran sudah ya. Baik sekali nih Pak Ferry. Memang iya, untuk pembelajaran diferensiasi ini kayaknya kan baru ya, kalau kita nggak sering berlatih, kayaknya nanti tidak boleh juga merasa puas, makanya terus ya kan kita membuat di kelas yang lain. Seiring itu juga kita mendapat pembelajaran pengalaman dari pembelajaran diferensiasi. Baik, terima kasih Pak Ferry, semoga kita tetap sehat, tambah rezeki dan pembelajaran tetap semangat. Amin. Terima kasih juga Pak atas bimbingan. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati.